Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih kita diberikan kesempatan untuk membuat video yang keberapa kalinya. Ya maksudnya dalam beberapa bulan setelah saya melakukan mengambil keputusan untuk menjadi kreator YouTube atau YouTuber, ya saya mencoba untuk selalu membuat video, menghadirkan video-video, mudah-mudahan bisa untuk memotivasi atau bisa mengedukasi dan menginspirasi. Salah satu ini adalah tanaman jambu biji, yang barangkali jambu biji ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat, diantaranya adalah buah. Kemudian sesungguhnya juga bisa kita buat menjadi satu tanaman yang diletakkan di atas pot untuk membentuk suatu estetika nilai seni, atau istilah bahasa lainnya adalah bonsai. Nah, kali ini saya mencoba untuk membonsai jambu biji dengan harapan mendapatkan karya seni yang bagus atau nantinya juga akan menghasilkan buah. Nah, ini sudah beberapa kali pemangkasan. Dari pemangkasan awal yang besar-besar kemarin, yang tadinya tinggi menjadi pendek. Kemudian ini adalah cabang baru yang sudah pernah saya kawat juga. Ini ada kawat-kawat yang sudah nih. Kemudian ada tangkai tunas baru. Seperti tunas ini. Tunas ini kalau kita biarkan, kita barangkali bisa kita bentuk juga kemana arahnya. Tapi kali ini saya tidak biarkan untuk untuk tumbuh di sini karena akan mengganggu ini mengganggu bagian di belakang ini, tidak nanti akan menjadi pelindung di sini sehingga tidak tampak estetika yang bagus. Maka tangkai ini saya potong. Namun potongan ini saya juga tidak membiarkan begitu saja menjadi satu tanaman yang tidak bernilai. Namun ini akan menjadi suatu yang bernilai kembali dengan cara saya stek. Ya, saya stek seperti ini, hasil yang ada seperti ini. Ini hasil stek dari ini juga. Nah, kita nanti stek. Di sini nanti kita stek, ikuti terus. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Tonton sampai habis sehingga nanti akan mendapatkan informasi maksimal, sehingga Anda bisa mengikuti yang dirasa bermanfaat. Kemudian ini karena ini bonsai ini saya ambil dari sini depan, karena kalau ini yang saya jadikan depan maka ini akan melindungi batang ini, maka saya ambil depannya di sini. Oke. Nah, ini ada beberapa cabang di sini. Tadinya ini sudah saya kawat, tapi karena dia larinya ke sini akan nampak tumpang tindih di sini, maka pohon ini saya pangkas saja. Ini saya pangkas. Ini agak sulit kalau kita pakai pisau, nanti ini saya pakai gunting saja. Ya, ini nanti kita akan jadikan lagi satu tanaman bonsai, atau nanti kita jadikan sambungan. Kita biarkan dulu tumbuh, bahkan bisa kita jadi sambung juga seperti yang sana ini. Nanti menjadi satu tanaman dengan varietas baru. Kalau ini adalah jambu yang biasa dibuat minuman, bijinya agak banyak, isinya merah. Namun kalau yang ini ada jambu kristal yang hari ini lagi banyak peminatnya. Jambu kristal, jambu warna putih, bijinya sedikit tapi rasanya empuk, digigit itu renyah, ya. Nah, itu jambu kristal. Kemudian, karena kita ini rencana untuk bonsai, maka selalu mencari bagaimana bentuk supaya menampakkan. Tapi ini lebih banyak masih untuk penataan tangkai saja. Nah, jadi saya buat untuk supaya tidak saling menghalangi. Macam ini, ada tangkai ini nampaknya ini ke atas saja nanti. Kecuali pun ditarik ke sini, airnya ke sini juga mengganggu, maka lebih baik kita potong saja. Nah, ini kita jadikan bibit baru, tanaman baru. Oke, sudah dapat 3. Kemudian ini ada cabang ini, cukup ini masih bisa barangkali dari pandangan sini kalau kita bawa ke sana. Sementara kita tidak potong, biarkan saja. Kemudian ada cabang di sini. Ini cabang ini kalau kita belokkan sini kurang bagus. Kita bawa ke sana juga
Karena ini ada biasanya lebih bagus kalau dia cabang ini dengan cabang ini selisih, paling tidak di sini posisinya atau tidak di sini, jadi kurang bagus. Jadi kita potong saja ini. Nah, begitulah yang saya pelajari dari youtuber bonsai yang sudah berhasil, banyak berhasil. Jadi saya pelajari juga dari bentuk-bentuk cara pemangkasan tangkainya. Oke. Nah, ini karena hari ini kita tidak sepenuhnya untuk, sebetulnya ini juga agak sedikit menghalang, tapi untuk hari ini kita tidak potong dulu dan kita mencari tangkai yang ada. Oke. Jadi tidak saling menghalangi, itu katanya informasinya seperti itu. Ini kita bawa ke sini. Nah, jadi ini saya tidak pangkas habis dulu, belum lagi saya ini, tapi masih kita biarkan saja seperti ini, ya. Nah, jadi masih seperti ini depannya, insya Allah. Nah, kemudian ini banyak tanaman tumbuh di bawahnya. Ini kita jadikan lagi tanaman baru. Jadi kita menggunakan ini tanaman tumbuh dari akar ini. Jadi ini kita stek lagi semua ini. Ya, ini bawa akar. Karena nanti kesuburan di atas terganggu. Oke. Nah, kemudian akar ini terlalu ini kemarin, karena sebetulnya kan waktu tanam awal seperti ini sampai ke sini, jadi akan menimbulkan akar di sini. Nah, ini banyak akar-akar yang perlu kita matiin sudah, supaya kelihatan mana yang kita bunuh, yang kita buang, mana yang kita tinggalkan. Ini rapat ke sana, ini hidup, dia akan membesar nantinya. Nah, ini ada juga, ini ada tumpang. Jadi tangkai ini kita biarkan menjadi tangkai yang besar. Nah, ini apa namanya, akar-akar yang kita biarkan untuk menjadi tangkai yang mencengkram, tangkai yang akan besar, ya. Ini ada tangkai-tangkainya sudah akar-akarnya. Nah, ini terlalu menggantung, tidak rapat, tapi bisa juga mati atau masih hidup. Tapi bagusnya, alangkah baiknya kalau seandainya dia ini hidup. Tapi kita tidak usah potong, apakah dia nanti akan rapat ke bawah. Ini sementara kita potong akar-akar yang kecil-kecil ini. Jadi dia biar cepat besar akarnya. Nah, oke, sementara pemotongan akar serabutnya ini kita buang saja. Jadi kita tinggalkan akar-akar yang cikal bakal menjadi akar yang besar, ya. Nah, oke, barangkali video pada hari ini seperti ini aja dulu untuk bonsai ini. Kemudian kita lanjut ke stekan, ya. Kita stek, kita singkirkan ini. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ini bisa kita stek lagi, kita jadikan tanaman baru. Tanaman baru. Di subscribe yang belum subscribe, kemudian ditonton sampai habis. Nah, ini kita lancipin seperti ini. Kita untuk maksudnya kenapa kita iris seperti ini, supaya akar itu bisa keluar di sini, ya. Jadi agak lebih banyak nantinya. Nah, kita stek. Ini saya menggunakan kokopit. Kenapa saya gunakan kokopit? Akhir-akhir ini
saya sudah mencoba dengan menggunakan kokopit dengan media tanah. Saya merasa lebih berhasil menggunakan kokopit dalam stek. Sebagai contoh, sebelum lanjut, ini sebagai contoh ini banyak tanaman lain selain ini. Ini bugempil. Tadinya juga saya khawatir apakah dia nanti ini juga bagus untuk kokopit. Kalau puring sudah 100% juga bisa berhasil. Kemudian saya coba dengan kokopit dengan bugempil. Alhamdulillah juga sama. Ya, kalau sebelumnya puring tadi salah omong kayaknya. Puring ya 100% bisa, bahkan dengan daunnya saja bisa saya berhasil. Termasuk begonia dengan media ini ya, media kokopit. Jadi hari ini pertama kali saya juga menggunakan kokopit untuk ini jambu biji. Oke. Mudah-mudahan juga sama nantinya. Nah, karena ini agak panjang, bisa saja saya potong dulu sementara ini. Agak panjang sedikit karena saya mau sungkup nanti supaya tidak terlalu besar menggunakan plastik. Yang penting kita mendapatkan akar dan akarnya. Dia dapat mengeluarkan akar. Nah, sama tadi kita iris di bawahnya. Bahkan ada istilah ditambahin ke atas biar agak panjang akarnya, seperti yang ini tadi. Nah, ini akibat dari tenggelamnya ke dalam tanah. Kemudian di sini paling bagus lagi kalau kita lukai, dia akan keluar akar. Maka dalam video saya yang hari ini alhamdulillah yang paling terbanyak view-nya yaitu bugempil, yaitu bagaimana kita menciptakan akar dengan kita iris. Mungkin dalam bentuk cangkok, yang hari itu model saya cangkok. Cuma kalau cangkok ini biasanya agak khawatir kalau dibawa mati malah akar baru muncul di sini. Tapi tidak jadi masalah karena juga mengeluarkan akar ya. Tapi hari itu saya cangkok untuk mendapatkan akar yang mencengkeram. Kemudian biasanya pengalaman saya tanaman-tanaman yang saya ada di rumah banyak yang saya tutup hanya daun, dia mengeluarkan akar banyak di sini. Cuma daun saja, bukan tanah. Daun, rumput dan sebagainya saya tutup lebih tinggi di sini, dia akan mengeluarkan akar yang banyak ya. Jadi sebetulnya cukup untuk program akar itu sebetulnya sederhana saja. Oke, nah ini saya lanjut untuk untuk stek. Nah, kita mendapatkan tanaman baru dari tanaman ini tadi cukup banyak lagi. Artinya kita tidak pernah kehabisan bakalan bonsai atau bibit baru yang bisa kita kembangkan, baik untuk niatnya untuk kita tanam sebagai tanaman yang berbuah ataupun untuk niatnya untuk bonsai. Jadi kita tidak pernah kehabisan. Ditambah lagi kalau kita mau semai biji jauh lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Jadi berkebun ini untuk menjual bibit tanaman sungguh sangat mudah. Bahkan kita memiliki hanya satu tanaman bisa menjadi ribuan. Tergantung kita bagaimana cara untuk mengembangkannya. Nah, cara mengembangkannya satu hal yang seperti yang saya lakukan hari ini. Ini contohnya dari satu tanaman sudah menjadi beberapa tanaman nantinya. Nah, ini kita tidak usah potong, sudah ada akarnya. Kita lobangi sedikit supaya akarnya tidak rusak. Nah, kemudian jadi ini kita dapat cukup banyak ini. Ini masih muda, kita tidak usah iris. Ya. Nah, ini kita nanti lakukan penyungkupan. Ya, supaya lebih awet. Ya. Kalau takutnya kering. Nah, tapi namun ini medianya ini agak sulit kering, tapi lembab terus karena dia adalah kokopit. Nah, ini saya pakai ini tadi karena kebetulan supaya tidak kotor saja di sini. Nah, ini contohnya yang sudah kita dari bugempil. Ini rebah kemarin kena kucing, tapi saya tidak gerak-gerakkan, biarkan aja dulu. Takutnya khawatir kalau kita kembalikan nanti malah bermasalah. Karena akarnya di sana masih terlalu lembut, mudah putus. Oke. Nah, kemudian ini beberapa hari yang lalu yang stek saya seperti ini. Coba kita lihat sudah punya akar apa enggak, ya. Nah, ini pakai menggunakan media tanah. Tapi masih muda juga akarnya ini. Khawatir nanti putus. Tapi untuk membuktikan bahwa ada akarnya atau tidaknya, kita coba
Ai, kelihatannya seperti putus ini saudaraku. Kita goyang-goyang dulu biar berhasil. Nah, ini akarnya cukup banyak ya. Ini satu keberhasilan, ini stek seperti ini. Tapi ini menggunakan media tanah ya. Tapi ini baru kali ini saya menggunakan media ini dengan ambil sebagai contoh seperti di sini dengan tanaman lainnya cukup banyak. Jadi saya pakai media kokopit. Dan mudah juga dicabut nanti. Kalau ini kan agak keras kita cabut, agak sulit. Nah, tapi ini karena satu memang sudahlah dari satu tidak kolektif seperti ini. Satu ini kan sudah langsung jadi satu pohon ini. Nanti ini bisa kita buat seperti ini juga. Bahkan bisa kita buat seperti ini. Ya. Ini sambungan. Nah, ini sambungannya. Ini jambu kristal ini. Ini cukup enak sekali jambu ini. Jambu kristal. Empuk dia rasanya. Dia tidak keras digigit. Kemudian ini ada yang gagal satu. Kita melakukan penyambungan hari ini juga. Saya kasihkan contoh. Saya lanjut lagi. Jangan di skip dulu. Biar lebih panjang videonya sekaligus menonton. Tapi dapat ilmu yang banyak. Oke. Kita tunggu saja dulu. Saya ambilkan ini. Ini saya bersihkan dulu tangan. Karena ini kita mau megang sesuatu yang tidak boleh kotor ya. Ya. Nah, ini kita akan melakukan penyambungan. Nah, ini sudah gagal di sini kemarin. Nah, ini bukan berhasil ini, gagal. Ini yang sambungannya di atas. Nah, ini kita kembali potong lagi. Jadi, gagal satu kali nggak apa-apa. Masih bisa kita sambung lagi. Kita potong dari sini aja, ya. Nah, buang itu. Kemudian kita ambil yang ini. Nah, ini pisaunya agak berkarat. Ya, khawatirnya nanti ini terkontaminasi karat dari sini sebagai penghalang untuk bisa tumbuh dengan baik. Maka kita ganti saja pisaunya nih. Kita ganti dengan pisau yang baru. Oke. Nah, ikut terus. Belum selesai. Biar panjang videonya. Tapi dapat ilmu yang banyak. Oke, sekaligus satu video dapat ilmu yang banyak. Nah, saya begitu gayanya saya. Saya untuk buat video. Jadi tidak videonya asal buat video saja. Walaupun penampilan saya begini, tapi saya berusaha untuk memberikan edukasi yang baik. Bahkan bisa nanti saya kasih edukasi bagaimana bisa memulai usaha tanpa modal. Ya, jadi tidak terbatas ilmunya. Semua ini saya ambil teori dari ada satu sahabat Nabi yang saya paling suka. Maksudnya saya menjadikan referensi untuk dalam hidup saya mengembangkan suatu usaha, yaitu Abdurrahman bin Auf, di mana saat itu dia meninggalkan Mekah dan ke Madinah. Dia melakukan hijrah pada saat itu. Dia datang di Madinah, dia mengembangkan uangnya hanya 1 dinar. Jadi seperti itulah dengan ini. Dan itu juga ada satu toko di dunia juga, namanya Rockefeller. Itu selalu saya jadikan referensi buat saya juga bagaimana dia memulai usahanya hanya dari 1 biji telur. Nah, seperti ini kita bisa sebagai gambaran yang hari ini saya bisa contohkan bagaimana satu pohon ini bisa menghasilkan beberapa pohon. Ini baru 1 kali saudaraku. Semakin lama nanti dipelihara semakin banyak. Tinggal kita bagaimana menata ini timbul estetika yang cantik untuk sebagai bonsai. Potongan-potongan yang dari sini bisa kita jadikan satu tanaman baru sehingga bisa menghasilkan aset kita bertambah, nilainya ini akan naik harganya karena semakin bagus dan dapat dari stekan ini kita juga mendapatkan hasil dari sini. Sebagai contoh, ini sudah bisa kita jual harga minimal Rp15.000. Artinya dari beberapa pohon tadi ini sudah bisa cikal bakal minimal menghasilkan Rp15.000. Ini saya nggak jual kalau nggak Rp15.000 ini. Oke? Nah, itu maksudnya hanya dari satu produk. Dan tonton terus, jangan di skip dulu. Nah, ini kita ambil lagi. Ini saya ambil dari jambu kristal. Ini sudah berbuah ya. Ini sudah buah. Saya buktikan bahwa ini sudah berbuah. Tapi ini kita buang aja nantinya. Nah, ini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, ini dari yang berbuah. Ini pucuk yang sudah berbuah. Kita ambil.
Oke, ini jambu kristal. Dan ini bukan kristal ya, jambu yang seperti ini. Nah, kita sambung ke sini. Nah, ini kita pakai pisau yang tajam. Kemudian kita iris. Ini kita coba sambung sisip saja, sambung sisip. Artinya samping saja. Jadi ini tidak dibelah kiri kanan. Ya, jadi hanya sebelah saja kita iris. Walaupun ada nanti sebelah saya iris, itu hanya di bawah, paling bawah. Posisi paling bawah kita iris sedikit. Ini untuk menjepit. Karena kalau tidak dijepit nanti dia bisa jatuh. Nah, kemudian di sini kita iris hanya sedikit saja di samping juga sedikit. Ya. Ini hati-hati karena ini sering terjadi, saya sendiri sering terjadi teriris tangan. Nah, ini kita ambil seperti ini. Ya. Nah, ini untuk menjepit di sini, ya. Tadi itu kita iris. Nah, ini menjepit di sini. Ya. Nah, ini sambung sisip. Nah, ini dilepas pun juga bisa. Nah, ya. Nah, bisa lengket di situ. Nah, kemudian kita ikat dengan plastik yang sudah kita siapkan. Ini plastik lilin, plastik es lilin atau plastik apa namanya deh. Saya kadang-kadang tidak terlalu pelajari ke situ. Apa nama plastiknya? Kita belah 4. Nah, ini baru kita ikat. Ya. Kita ikat. Nah, kita ikat. Supaya rapi, lebih bagus terbuka terus ikatan ini, plastiknya ini sampai ke atas supaya rapi. Kalau dia tergulung kurang bagus, tebal kelihatannya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita ikat. Ini dapat satu tanaman baru yang sudah berbuah. Tanaman kecil masih berbuah. Ini karena ini langsung berbuah nantinya. Ini sebentar lagi akan berbuah. Begitu nanti keluar cabang, nanti akan keluar bunga. Buah. Ya, karena diambil dari tanaman yang sudah berbuah. Kalau ini belum berbuah ini, tapi sebentar lagi berbuah ini. Karena ini berasal dari biji. Bukan dari stek. Nah, kalau ini nanti bisa lebih cepat berbuah. Karena mengikuti ini. Kalau ini dari biji. Ya. Ada perbedaan. Kalau ini nanti masih kecil bisa berbuah. Bisa mengikuti induknya ini. Karena dia berasal dari sini. Kalau ini dia dari cukup lama. Karena dia dari biji. Nah, itu ada perbedaannya. Oke, jadi ada beberapa contoh yang saya kasih hari ini. Dalam satu video dengan banyak ilmu. Dari bagaimana kita bisa menata ini dari bonsai. Kemudian untuk menata bonsai itu kita selalu melihat sejajarnya dari sini. Dari sini tidak saling mengganggu dari sini. Kemudian, nah ini seharusnya lebih turun lagi ini nanti turun, ya. Kemudian ini naik dan di situ, jadi dia kelihatan untuk gumpalan setiap tangkai besar ini menghasilkan gumpalan tangkai yang cantik. Nah, ini cuma kita nggak tahu nanti jambu ini apakah nanti ini bisa mengecil daunnya sebagaimana bonsai lainnya atau tetap daunnya seperti ini. Tapi kurasa jambu mungkin agak sulit untuk melakukan ke pengerdilan. Tapi nanti yang lebih cantiknya jambu ini ketika dia mengeluarkan buah yang banyak, kelihatan cantiknya. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, dan bisa menjadi motivasi. Suatu motivasi untuk kita semua bisa memulai usaha tanpa harus berpikir susahnya untuk usaha, susahnya untuk cari kerja. Tapi ciptakan lapangan kerja dengan suatu hal yang kecil. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.